Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun merupakan sesuatu yang harus kita penuhi semuanya gitu. Jadi rukun iman ada 6, maka kita harus mengimani ke semua rukun iman. Ada satu saja rukun yang tidak kita imani, maka semuanya menjadi batal gitu. Sebagaimana rukun sholat, ada satu saja yang kita tidak laksanakan, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu juga rukun iman. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, tapi tidak iman kepada misalkan qadar dan qadar, itu berarti imannya belum sempurna. Jadi beriman kepada Allah ini termasuk rukun iman yang pertama dan wajib kita mengimaninya. Jadi hukum beriman kepada Allah yaitu fardu ain ya. Begitu juga rukun iman yang lain, hukumnya fardu ain, artinya setiap individu itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita masuk ke tauhid. Secara bahasa, tauhid diambil dari bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitu. Yang berarti menjadikan sesuatu satu saja, menjadikan sesuatu satu saja, atau menjadikan satu. Jadi tauhid bermakna menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya gitu. Kalau dalam istilah Arabnya, secara bahasa tauhid itu adalah ja'lu kulli syai'in wahidan, menjadikan segala sesuatu menjadi satu gitu. Sedangkan secara istilah tadi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Nah, di sini ada pembagian tauhid sekarang. Ifradullah subhanahu bima yahtasu bihi min rububiyah wa uluhiyah wal asma'i wa sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kalau tadi secara istilah kita itu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, nah sekarang lebih diperluas lagi, menjadikan Allah sebagai sesembahan, yaitu sebagai rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi seorang muslim harus memiliki 3 tauhid ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, semuanya harus ada. Tauhid rububiyah, rububiyah itu berasal dari kata rob ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur mengurus seluruh alam. Jadi asalnya dari kata rob, artinya Allah itu adalah pengurus, pengatur. Yang kedua tauhid uluhiyah. Secara bahasa uluhiyah itu dari kata ilah, la ilaha illallah gitu. La ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi uluhiyah itu adalah yang mencipta. Rububiyah jadi uluhiyah, Allah itu yang menciptakan. Rububiyah bukan hanya menciptakan, Allah juga mengatur kita. Nah, yang ketiga kita juga harus memiliki tauhid asma wa sifat. Asma itu adalah nama-nama, wa sifat dan mempunyai sifat. Kita harus meyakini selain Allah itu pencipta, selain Allah itu pengatur, Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya gitu. Lanjut. Selanjutnya masuk ke pengertian. Maksudnya pengertian Asmaul Husna. Berdasarkan Quran surat Toha ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim,
Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik itu. Jadi jelas menurut Toha ayat ke-8, Allah itu memiliki asmaul husna. Asmaul husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Bapak ulangi, secara bahasa asmaul husna bisa berarti nama-nama baik atau nama-nama terbaik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Sekarang tujuannya apa sih kita mempelajari asmaul husna? Setiap bentuk pasti memiliki sifat, setiap sifat pasti menempati dalam bentuk. Ibarat gula dan manisnya, gula adalah bentuknya dan manis adalah sifatnya gitu. Ketika kita mata kita ditutup, lalu ada seseorang yang memberikan berbagai minuman, apakah kita bisa membedakan dan menebak minumannya yang dimaksud? Misalkan di depan ada air kopi, ada air susu, ada air teh, ada air jeruk. Mata kita ditutup, lalu kita cicipi satu-satu. Oh, ini air kelapa, air teh, air kopi. Kira-kira mudah nggak? Bisa nggak? Tentu bisa. Nah, kenapa kita bisa menebak air itu air apa meskipun mata kita tidak melihatnya? Karena meskipun kita tidak melihat bentuknya, kita bisa mengetahui lewat sifatnya. Oh, sifatnya kopi itu seperti ini, rasanya kuat gitu. Kalau teh rasanya ringan dan lain sebagainya. Ya. Tujuan dari mempelajari Asmaul Husna adalah untuk mengenal zat Allah, bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia kita tidak bisa melihat zat Allah, maka bagaimana kita bisa mengenalnya? Nah, kita mengenal zat Allah dari nama dan sifatnya. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, manusia itu di dunia tidak bisa melihat bentuk Allah. Tapi nanti kita punya kesempatan melihat bentuk Allah, yaitu di mana? Di surga. Bahkan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain yaitu melihat bentuk Allah. Nah, karena di dunia kita tidak bisa melihat bentuk Allah, lalu bagaimana kita bisa mengenalnya? Orang nggak kelihatan. Nah, kita mengenalnya lewat nama-namanya Asmaul Husna dan juga sifat-sifatnya yang ada 41. 20 sifat wajib, 20 lagi sifat mustahil, dan satunya lagi sifat jaiz. Apakah nama-nama Allah hanya 99? Apakah sifat Allah cuma 41? Enggak. Sifat Allah lebih dari 41. Kalau sifat Allah hanya 41, berarti Allah itu terbatas. Lalu dari mana angka 41? Itu sifat yang ada di dalam Al-Quran. Nama Allah ada 99 doang, lebih. Kalau cuma 99 Allah terbatas. Lalu dari mana nama 99? Nah, itulah nama yang ada di dalam Al-Quran gitu. Lalu dalil lain Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhizuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kamu kepadanya. Nah, makanya salah satu fungsi Asmaul Husna yaitu digunakan untuk berdoa.
Misalkan kita belum hafal bacaan aurad wirid ba'da sholat, maka tinggal baca aja Asmaul Husna. Ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq gitu. Ya Kudus, ya Kudus, ya Fatahu, ya Alim, ya Fat, terus gitu. Itu kan mudah gitu. Nah, jadi salah satu fungsi Asmaul Husna bisa digunakan untuk berdoa, memujinya gitu. Wa dzarul ladzina yulhizuna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kita harus menjauhi orang-orang yang menyimpang atau tidak meyakini Asmaul Husna. Kenapa? Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lalu dalam hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, berapa 100 kurang 1? Ya, 99. Bonusnya apa? Orang yang menjaga Asmaul Husna, man ahsoha, barang siapa yang menjaganya. Maksud menjaga itu menghafalnya, lalu mengamalkannya dalam keseharian gitu. Mengikuti nama-nama baik Allah. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, dakhala jannah, maka rewardnya, bonusnya adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Oh iya, namun di antara ke-99 Asmaul Husna tidak akan kita bahas semuanya, hanya akan kita bahas sebagian saja ya. Hanya akan kita bahas 6 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim secara bahasa artinya maha mulia ya, berdasarkan Al-Infitor ayat 6, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Jadi Al-Karim selain tadi maha mempunyai arti maha mulia, juga memiliki pengertian maha pemurah, maha dermawan gitu. Baiklah. Lalu yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya adalah pemberi rasa aman ya. Al-Hasyr ayat 23, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, maha sejahtera, dan mengaruniakan keamanan, pemberi rasa aman gitu. Yang maha memelihara dan yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Mu'min artinya pemberi rasa aman. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita memberikan kenyamanan kepada lingkungan kita. Sama orang tua nurut, orang tua juga pasti nyaman. Sama teman rukun, enggak ngebully, itu juga memberikan motivasi gitu. Ada pelajaran kurang mengerti, saling sharing, itu kan memberikan kenyamanan gitu, bukan malah sebaliknya. Yang ketiga Al-Wakil. Al-Wakil artinya maha pelindung. Jadi wakil rakyat artinya pelindung rakyat gitu. Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Maha pelindung atau maha pemelihara. Lalu Al-Matin. Al-Matin artinya itu maha kukuh.
kukuh itu teguh dalam pendirian, tidak istiqomah gitu ya, istiqomah, tidak berubah-ubah, stabil. Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Matin artinya Maha kukuh. Allah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Jadi kukuh itu sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Allah itu bukan hanya qadir, kuat, memiliki kekuatan, tapi juga memiliki kemauan. Nah, kemauannya itu tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dipengaruhi. Kalau Allah sudah menentukan A, ya A. Kalau Allah sudah menentukan B, ya B gitu. Tidak bisa dipengaruhi gitu. Kalaupun berubah, ya, kalaupun berubah itu adalah kehendak Allah. Lalu Al-Jami artinya Maha mengumpulkan, Maha pengumpul, menghimpun. Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasin yaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia, liyaumil la raiba fih, untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Hari apa ini? Hari kiamat. Kita nanti akan diperhitungkan segala amal perbuatannya, harta kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji, nggak akan ingkar janji kayak kita. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Lalu Al-Adl artinya Maha Adil. Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, telah sempurna kalimat Tuhanmu, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar dan adil. Al-Adil artinya Maha Adil, keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Masa saya jadi miskin ini nggak adil? Nah, itu justru keadilan dari Allah. Allah memberi apa yang kita butuh, bukan apa yang kita perlu. Maaf, Allah memberi apa yang kita butuh, perlu, bukan memberi apa yang kita mau gitu. Belum tentu kita dikasih harta yang banyak masih mau beribadah kan? Lalu Al-Akhir artinya Maha Akhir. Allah itu tidak mempunyai awal, dan Allah itu juga tidak mempunyai akhir. Tapi Allah Maha Akhir. Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Al-Akhir artinya Maha Akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Enggak seperti makhluk. Kalau makhluk punya awal, punya akhir, ya. Kita punya tanggal lahir, pasti kita punya tanggal wafat. Tapi Allah enggak. Allah tidak mempunyai awal dan juga tidak mempunyai akhir. Tapi Allah itu maha akhir. Sekian saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.